Saudara-saudari yang terkasih, selamat jumpa untuk kita semua. Hari ini hari Selasa, pekan pertama dalam masa biasa. Renungan inspirasi Sabda Keluarga diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai dengan 28. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kisah Injil yang kita dengarkan pada hari ini adalah kisah nyata tentang Yesus yang mengajar dengan penuh kuasa. Yesus hadir dan mengajar orang-orang yang beribadah di sinagog, dan semua orang takjub mendengarnya, karena dia menyampaikannya dengan penuh kuasa. Berbeda dengan ahli-ahli Taurat yang kadang-kadang mengajar dengan kepandaiannya, dengan otaknya, dengan pikirannya, dan juga dengan kuasa sendiri, supaya mereka dipandang terhormat di hadapan banyak orang. Beda dengan kuasa yang diberikan oleh Yesus, dan orang sungguh dapat melihat dan menyaksikannya. Pengajaran Yesus sungguh memberikan sesuatu yang berbeda. Yesus mengajar sungguh berbeda dengan ahli-ahli Taurat. Disitulah letak perbedaannya. Roh jahat pun gentar dan takluk kepada kuasa dan otoritas Yesus saat mengajar. Dan pengakuan roh jahat tentang Yesus, "Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Apa urusanmu dengan kami? Apakah kamu hendak membinasakan kami?" Roh jahat nampaknya agak gentar dan ketakutan, karena roh jahat itu mengenal Yesus. Dia sungguh mengenal siapa Yesus itu, yaitu yang kudus dari Allah. Pengakuan yang luar biasa. Mungkin kita pun dalam kenyataan hidup kita sehari-hari yang mengaku sebagai pengikut Yesus, mengaku sebagai anak Yesus, dan mungkin kita jarang atau kadang kita enggak mengenal siapa sebenarnya Yesus dalam hidup kita. Iblis tahu dan berkata, "Yang kudus dari Allah." Roh jahat itu mulai gentar dengan Yesus, karena dia tahu bagaimana kuasa Yesus. Iblis tahu kuasa yang luar biasa yang dimiliki oleh Yesus dibanding dengan kuasa mereka. Ketika Yesus berkata, "Keluarlah daripadanya," kepada orang yang kerasukan itu, dan semua roh jahat keluar dari diri orang itu. Iblis, roh jahat, takluk dan taat kepada Yesus. Bagaimana dengan kita yang mengaku kita bukan iblis, kita bukan roh jahat, kita adalah anak Yesus? Semoga kita semakin menyadari bahwa kita pun perlu tunduk dan taat kepada perintah Yesus. Yakni apa perintah Yesus? Apa ajaran Yesus? Yakni mencintai Allah dan mencintai sesama.
Saudara-saudara yang terkasih, mencintai Allah, mencintai sesama bukanlah hal yang mudah. Tapi Yesus itulah tugasnya datang. Natal baru kita rayakan. Kabar sukacita baru kita rayakan yang dibawakan oleh Yesus. Itulah misi Yesus, membawa kabar sukacita, membawa kabar gembira, dan membawa kegembiraan kepada semua orang. Pengajaran dan mujizat yang diadakan oleh Yesus sungguh membuat orang takjub. Sungguh membuat orang semakin percaya bahwa Yesus adalah Putra Allah. Sungguh membuat orang semakin tunduk, bahkan iblis pun tunduk dan taat kepadanya. Ketika Yesus menghardik roh jahat itu, dan sekonyong-konyong juga dia keluar dari dalam diri orang itu. Dengan mujizat dan pengajaran Yesus yang luar biasa ini, yang penuh dengan kuasa ini, semakin banyaklah orang yang percaya dan semakin banyak orang mencari Yesus. Tetapi di lain sisi juga ada orang yang semakin gentar ingin melenyapkan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, ajaran Yesus yang memberi kita kekuatan agar kita berpegang teguh dalam kehidupan, serta berpengharapan akan keselamatan kekal. Namun untuk ini pasti kita dalam kehidupan kita selalu memiliki kesulitan, memiliki godaan dan tantangan. Roh jahat itu kadang-kadang datang dari diri sendiri dan kadang juga muncul dari luar diri kita sendiri atau dari orang lain atau dari dunia sekitar. Roh jahat atau godaan itu ingin menggagalkan rencana kita untuk menerima sukacita Yesus. Pekerjaan roh-roh jahat menjadi ancaman dalam kehidupan manusia hingga kini, khususnya dalam dunia zaman sekarang. Yang dituntut adalah bagaimana kekuatan keyakinan kita dan kepercayaan kita kepada Yesus, agar kita bisa dimampukan untuk selalu teguh dan melawan godaan-godaan itu, yaitu dengan mengandalkan firman Allah, yakni Yesus sendiri. Dalam keyakinan kita, Yesus sendirilah kuasa di atas segala kuasa. Dialah yang lebih dari segala-galanya, maka roh jahat pasti bisa dikalahkannya. Roh jahat memang dalam kenyataan hidup kita sehari-hari terasa sangat intensif berkarya, kreatif, dan bahkan kadang lembut sekali, merasuki dan menjerat hati dan otak manusia agar masuk dalam rancangan-rancangan yang keliru dan agar manusia itu atau kita jauh dari Allah. Dan seharusnya kita seorang Kristen, pengikut Kristus, harus berani berkata tidak untuk godaan roh-roh jahat seperti kebencian, amarah, balas dendam, duniawi, nafsu duniawi, keserakahan, kesombongan. Itulah roh-roh jahat yang sering menggodai kita dalam rumah tangga kita dan keluarga kita. Dan beranikah kita di zaman ini, di tahun baru ini, mulai bersikap yang baru dan berkata ya, no kepada kebencian, amarah, balas dendam, nafsu duniawi, keserakahan dan kesombongan. Tapi yes untuk mengasihi, yes untuk mengampuni, yes untuk menolong, dan yes saling peduli satu sama lain dalam rumah kita, dalam keluarga kita. Dengan berani berkata ya pada nilai-nilai keutamaan, kasih, pengampunan, harapan, belas kasihan tadi, maka kita semakin berani juga seperti Yesus yang berani rendah hati. Ini merupakan sebuah pertanda bahwa kita dikuasai oleh kuasa Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, dengan berani berkata no, berkata tidak kepada sikap-sikap yang tadi negatif, yang merupakan godaan-godaan atau kuasa-kuasa roh jahat itu, maka kita memiliki tugas atau misi seperti misi Yesus, yakni membawa sukacita, membawa kabar gembira. Dengan cara apa? Mengusir iblis, roh-roh jahat dari dalam diri kita,
dari dalam kehidupan kita dan berani membangun perdamaian, kesatuan, mencintai Allah dan sesama, dan juga mengandalkan sukacita dan mengabarkan dan mewartakannya kepada orang lain. Demikianlah cara kita mengusir iblis, dengan kita membangun sukacita dan mewartakan kabar gembira. Saudara-saudara yang terkasih, dengan berani berkata no atau tidak kepada godaan-godaan roh jahat tadi, maka kita memiliki tugas yang baru atau tugas misi seperti misi Yesus. Apa itu? Membawa kabar sukacita dan mewartakan kabar sukacita kepada semua orang. Dengan itu kita bagaimana? Dengan berani mengusir iblis, mengusir roh-roh jahat, mengusir pikiran-pikiran negatif dari diri kita, dari dalam kehidupan kita, dan mulai berani membangun perdamaian, persatuan, pengampunan, kasih, dan mencoba memberikan pengharapan kepada orang lain. Semakin kita serius mengikuti Dia, semakin tampaklah damai dan sukacita, kerendahan hati seorang pengikut Yesus dalam rumah tangga kita, yang membuat kita semakin takjub akan beriman pada Yesus dan kagum akan kuasanya dalam hidup kita. Setiap peristiwa hidup yang kita lalui hanya menunjukkan ketaklukan dan kekaguman kita kepada Yesus. Karena kuasanya kita dimampukan untuk menjalani hidup, mewartakan damai dan sukacita kepada dunia yang kita mulai membangunnya dari dalam keluarga kita. Saudara-saudara yang terkasih, pesan dan refleksi kisah Injil pada hari ini bagi kita adalah satu. Yesus berbicara dan mengajar penuh kuasa, maka hendaknya kita pun belajar berbicara meniru Yesus dengan penuh hikmat dan kuasa yang datang dari Allah. Tidak seperti orang Farisi yang kadang-kadang berbicara sombong dan mencari kehormatan dan mengandalkan kepandaian sendiri. 2. Seperti Yesus yang penuh kuasa, mari kita juga mengandalkan kuasa Yesus dalam kehidupan harian kita, dalam keluarga kita. Yang ketiga, berani berbeda dan berkata no kepada hal-hal yang membuat kita jauh dari cerminan seorang Katolik, seperti balas dendam, sombong, serakah, korupsi, dan lain-lain, dan berkata ya terhadap ajaran kasih seperti pengampunan, perdamaian, keadilan, dan membangun kepedulian kepada orang yang menderita yang ada di sekitar kita. Ini bukan misi yang mudah, tapi mari kita mulai. Yang keempat, tugas kita adalah membawa kabar sukacita Injil dan selalu ramah, membangun dan menabur aroma persaudaraan dan aroma persahabatan sejati. Kelima, selalu berani memuji dan bersyukur dalam hidup kepada Allah Tritunggal dalam dan melalui diri Yesus sendiri, sebab Dia adalah yang kudus dari Allah. Yesus adalah yang penuh kuasa, menguasai hidup kita, menguasai pikiran kita, menguasai hati kita. Biarkanlah demikian setiap hari. Semoga. Salam sejahtera, salam sehat, Tuhan memberkati.